Halo, berjumpa kembali berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang gagalnya Persatuan Soekarno-Hatta yang diambil dari buku Soekarno sebuah biografi politik karangan John Delic. Ternyata keberhasilan kabinet Insinyur Juanda itu terbatas. Meskipun sebagian besar menteri-menterinya adalah anggota partai-partai politik, mereka telah dipilih dan bersedia memangku jabatannya secara pribadi. Dengan demikian, kebijaksanaan politik pemerintah tidak tergantung pada kepentingan partai. Tetapi sebagai kabinet karya, nama yang diberikan kepadanya, kabinet ini nampaknya tidak mendekati rencana asli Soekarno tentang kabinet 4 kaki. Tenaga pokok kabinet karya ini diambil dari PNI dan NU yang masing-masing menyerahkan 4 menteri. Masyumi menolak anggota-anggotanya menerima kedudukan dalam kabinet dan memecat mereka yang menerimanya. 2 menteri adalah simpatisan PKI dan dengan demikian sesungguhnya kabinet ini tidak mencerminkan semua aliran pokok yang terdapat dalam dunia politik di Indonesia. Dan fakta ini adalah petunjuk yang jelas mengenai kemunduran Soekarno dari posisinya ketika mengumumkan konsepsinya. Selanjutnya, kompromi terjadi lagi pada bulan Mei. Pemerintah membentuk Dewan Nasional yang nampaknya sejalan dengan dewan yang disarankan Soekarno, tetapi lagi-lagi kenyataannya berlainan dari yang diinginkannya. Dalam menguraikan konsepsinya, seperti telah kita lihat, Soekarno mengusulkan pembentukan suatu badan yang akan menyaingi parlemen dan menjadi kekuasaan alternatif, meskipun ia samar-samar menguraikan kedudukan konstitusional konsepsi ini. Kenyataannya pun agaknya tidak demikian. Dewan itu ditetapkan dengan undang-undang dan dengan demikian dalam pelaksanaannya adalah suatu ciptaan parlemen dan secara hukum tergantung pada parlemen. Kekuasaannya telah dirumuskan hanya badan penasihat dan Insinyur Juanda telah menjelaskan bahwa kabinet masih bertanggung jawab kepada parlemen menurut ketentuan-ketentuan konstitusi tahun 1950. Sesuai kedudukannya, Juanda berkepentingan mengurangi unsur-unsur yang mengubah situasi pembentukan kabinet, telah mengembalikan sekedarnya keadaan normal setelah keadaannya yang diguncang bulan-bulan lalu. Pada waktu itu nampaknya akan terjadi suatu pemberontakan daerah, kudeta militer, penyitaan kekuasaan oleh presiden, atau perubahan-perubahan yang radikal dalam perangkat kerja pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Dengan pemerintahan baru ini, suatu malapetaka nasional setidaknya telah dapat ditunda. Ini memang suatu keseimbangan yang rumit, berbelit-belit. Selama beberapa bulan menyusul dilakukan usaha-usaha oleh Soekarno, pemimpin-pemimpin militer dalam pemerintahan untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dari situasi yang baru. Bagi semua golongan dan kelompok, ini adalah bulan-bulan waspada dan siasat yang terbatas. Kekuasaan tidak disasarkan kepada titik apapun dan kekuatan dari berbagai partai dalam pertimbangan politik hanya bisa diukur dalam prakteknya. Dan untuk Soekarno ada kelegaan yang menyegarkan meskipun tidak mendapatkan apa yang diinginkan pada bulan Februari, April, dan Mei, tetapi setidak-tidaknya ia telah meninggalkan perilaku seolah-olah menjauhi konflik politik dan sekarang menerjunkan diri dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Sejak permulaan tahun 1957, istana telah menjadi tempat orang datang dan pergi
tamu-tamu yang datang untuk berkonsultasi, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin partai, Nasution dan rekan-rekan sejawatnya. Istana telah menjadi gedung pertemuan politik dan Soekarno berada di jantung kegiatannya dan yang menggerakkannya. Ini adalah suasana politik tawar-menawar, suasana tukar-menukar pamrih dan imbalan. Gaya politik istana dengan sendirinya mulai menampakkan coraknya, sedangkan Soekarno untuk sementara merasa lega setelah menyerahkan detail-detail urusan pemerintahan kepada Juanda. Masalah penting utama yang harus ditangani pemerintah Juanda adalah masalah daerah. Usaha-usaha berdamai telah dilakukan dengan berbagai tingkat. Langkah-langkah dijalankan untuk melaksanakan undang-undang pemerintahan setempat yang telah diterima parlemen pada akhir tahun 1956 yang berisi ketentuan-ketentuan yang hampir mendekati tuntutan daerah untuk otonomi yang luas. Pemilihan umum di daerah-daerah dilaksanakan di Jawa dan Sumatera Selatan antara bulan Juni dan Agustus dan melibatkan kemajuan besar PKI sejak pemilihan umum yang lalu. Kemajuan yang pada dasarnya adalah merugikan PNI. Lebih penting lagi, pada permukaan diadakan suatu musyawarah nasional pada bulan September di Jakarta. Konferensi ini mengumpulkan pemimpin-pemimpin sipil dan militer dari seluruh Indonesia, termasuk pemimpin-pemimpin daerah yang membangkang, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Hadirnya tokoh-tokoh seperti Hussein Barlian menjadi tanda kesanggupan Indonesia menyampingkan untuk sementara pertentangan-pertentangan demi kepentingan diskusi. Meskipun gagasan mengadakan konferensi datang dari Dewan Nasional, tetapi dilaksanakan oleh pemerintah dan lebih banyak menjadi hasil kerja Juanda daripada Soekarno. Konsepsi itu dibuka oleh Juanda pada 10 September dan dipimpin oleh pemerintah, tidak dengan bantuan kepresidenan. Tentu Soekarno tidak bisa tinggal diam untuk setiap usaha yang sifatnya mendamaikan seperti konferensi ini, dan ia mengambil bagian dalam musyawarahnya. Hasilnya tidak banyak. Semua pihak menyatakan kemauan baik dan diskusi-diskusi membahas keluhan-keluhan daerah mengenai situasi politik dan ekonomi daerah yang bersangkutan. Perhatian juga diberikan terhadap persoalan perselisihan militer, termasuk hubungan antara Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima-Panglima daerah. Dalam masalah pokok lainnya, konferensi telah mengambil resolusi-resolusi yang disusun sedemikian rupa sehingga resolusi itu tidak menyediakan suatu dasar yang kukuh bagi persetujuan yang berlanjut pada masa datang. Yang banyak dibicarakan dalam konferensi itu adalah inti persoalan Soekarno-Hatta, nampaknya seolah-olah telah dicapai kemajuan. Konferensi telah membuka kesempatan bagi pasangan ini untuk pertemuan pertama sejak perpisahan berbulan-bulan, kecuali suatu pertemuan resmi pada awal bulan Juli, dan telah mengundang komentar pers ketika mereka tidak berjabatan tangan pada pertemuan hari pertama. Kelalaian ini telah diluruskan petang harinya. Sesudah itu keduanya bertemu di istana, dipotret setiap hari selama konferensi, berdiri bersama, berjalan bersama, tersenyum bersama, dan kelihatannya sudah rukun dan damai. Mereka membentuk pernyataan bersama yang berisi kewajiban mutlak untuk bekerja sama dalam mempertahankan negara. Tetapi persetujuan ini hanya berlaku selama konferensi itu saja. Jika persekutuan Soekarno-Hatta yang benar-benar menjadi tujuan daerah-daerah, Soekarno tidak bersedia memberikan hakikat isinya. Selanjutnya dalam bulan-bulan berikutnya dilakukan tekanan-tekanan kepadanya,
Bahkan sampai bulan Desember 1957, suatu panitia parlemen sudah bolak-balik antara Hatta dan Soekarno mencari jalan persatuan mereka kembali. Soekarno sendiri menyatakan kekhawatirannya jika Hatta kembali menjadi wakil presiden dan hanya mungkin jika Hatta bersedia sebagai ketua Badan Perancang Nasional yang telah diusulkan. Bagi Hatta ini kelihatannya sebagai usaha untuk menggesernya ke samping. Ia menolak menerima penentuan seperti itu dan Soekarno jelas tidak menginginkan Hatta sebagai Perdana Menteri. Demikianlah kisah gagalnya usaha penyatuan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya.